sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Oke, ya udah kita kenalan dulu aja ya. Boleh dikenalin nggak siapa dan umur berapa? Aku Ika, umur 26 tahun. 26. Oke, berarti kamu nikah udah tahun keempat ya tahun ini ya. Berarti umur 21 udah nikah dong ya? Ya, 21. 22. Iya, 22 udah nikah ya. Wah, muda juga sebenarnya ya. Berarti kamu start promil tuh umur berapa sih? Umur 22 dok. Oh, umur 22. Jadi setelah menikah itu 4 bulan kan, 4 bulan itu udah kosong, itu udah mulai panik. Udah mulai aku rasa kayaknya ada yang salah. Karena selama 4 bulan itu kami sudah mencoba untuk program-program yang katanya Apa aja tuh kata-katanya? katanya disuruh begini, disuruh begitu gitu yang Kamu udah ngapain aja tuh? Yang apa sih yang kamu yang nggak medis berarti Iya, kemungkinan yang itu medis, kan? iya. Nah itu kami sudah yang katanya mungkin disuruh Pijit, oke. terus yang herbal madu atau apa segala Madu, macam tuh. Habis kamu ngelakuin itu ada perubahan gak sih? Yang non medis itu? Nggak ada sih dok. Nggak ada ya, oke. Jadi pas 4 bulan setelah menikah itu aku udah pasti kayaknya ada yang salah, ini harus kita cari tahu kenapa gitu. Oke, tapi sebelum itu ya, dengan usia yang muda, usia pernikahan yang juga masih baru, sebenarnya kan itu orang-orang ya rata-rata pasti lagi honeymoon period kan, lagi happy-happynya. Jarang orang yang mikir tiba-tiba pengen punya anak cepet gitu. Apa sih yang kira-kira kamu ngerasa yang kok kayaknya ada something wrong sama kalian sampai kalian gue harus promil cepet nih gitu? Apa soalnya kan case-nya kamu ada endometriosis ya? Apa sudah mulai ada nyerinya gitu dari situ? Itu nyarinya sudah mulai waktu masih sekolah itu udah ada nyari dong. Jadi dari situ juga udah kayaknya ya itu kayaknya mungkin nyari haid ini bukan nyari haid biasa gitu. Skala 1 sampai 10, kamu nyerinya di berapa sih? Sampai pingsan gitu nggak? Nggak Pas sampai sekolah? pingsan, tapi sampai pasti pulang. Tiap haid? Tiap haid hari pertama, hari kedua itu pasti pulang. Sakit banget dong, lumayan ya. Berarti setiap bulan, setahun, berarti kamu 12 hari pasti bolos ya? Pasti bolos. Kan hari ke-1, kedua, ketiga dong. Itu yang paling ininya. Dari sebelum nikah kamu udah pernah ada ke dokter objin gak sih? Ngecek apa yang, kok aku sakitnya kok nggak wajar sih gitu, nggak kayak teman-teman aku. Pernah gak sih kamu ke dokter? Pernah dok, tapi kayak di klinik maksudnya biasa gitu, bukan yang dengan dokter objin langsung gitu. Terus ketemunya apa waktu itu pas ke klinik? Jadi ketemunya waktu itu dokternya bilang, mungkin itu juga dokter, tahu deh aku juga. Dia bilang mungkin ini ada yang bermasalah saluran tubannya atau apa gitu. Tadi sampai cerita ke klinik ya? Iya. Pas yang ke klinik itu gimana tuh? Itu waktu aku kuliah semester akhir. Itu udah sakit banget itu. Akhirnya ke dokter di puskesmas, itu kayaknya ini apa namanya saluran tubannya ini mungkin kepotong ini sama dokternya waktu kamu operasi usus buntu, gitu dong. Di situ kan juga panik, tapi kaget dong, belum nikah. Tapi ya mungkin karena masa sih gitu, terus ya udah aja kita juga, aku juga nggak masa sih nggak mungkin beda lah ininya jalurnya, masa saluran tuba sama usus buntu, masa dokternya karena aku pernah operasi usus buntu dok, jadi katanya kepotong ini gitu. Kan kamu waktu itu berarti udah tahunya sebenarnya penyakitnya udah lama ya Bu ya, waktu masih single. Rata-rata perempuan single ke dokter dengan masalah kayak gini, masalah haid, ke dokter objin, ada kepikiran gak sih malu, takut ke dokter, takut diliatin orang-orang? Karena banyak juga pasien-pasien yang masih single gak berani ke dokter objin buat meriksa tuh karena ada rasa gak enaknya gitu. Enggak sih dok, mungkin karena udah terlalu sakit. Jadi udah sakit itu, aku nggak mau terus-terusan merasa sakit setiap bulannya gitu.
tapi juga yang nggak dapat solusi. Nggak dapat solusi, betul. Oke, berarti lanjutnya benar-benar dicari taunya setelah nikah ya? Setelah nikah. Oke, setelah nikah 4 bulan. Nggak lama setelah itu kan kamu ada operasi besar ya? Ya. Jadi dari 4 bulan itu kan kita proses pencarian pendapat dokter yang mana yang ini kan ya dok. Setiap ketemu dokter juga pasti dokter bilang, kalian tuh baru 4 bulan loh, santai aja dulu. Gitu, selalu begitu. Akhirnya sampai ya ke klinik yang memang khusus untuk fertilitas. Di situ baru ketahuan ya kistanya udah harus buru-buru diambil, dan suami juga ketahuan juga ternyata ada sesuatu yang harus diperbaiki. Oke, berarti waktu itu udah tahu ya, emang kan analisa spermanya waktu itu kurang banget ya, Iya, dok. 2 jutaan kalau nggak salah waktu itu pas kamu konsul pertama. Wah, aku juga, wah susah juga nih ya. Oke, pas ketahuan kistanya udah gede, udah berapa senti sih kamu, Bu? Kalau nggak salah 5 cm sama 4 atau 3 gitu. Oh, Kanan nggak cuma kiri. satu berarti Kanan ya? kiri, Dok. Dua-duanya Dua-duanya. malah. Kista ovarium bener kan Iya. ya, dua-duanya. Kista coklat. Iya. Ada juga kemarin seingat aku itu ada perlengketan ya ke daerah yang lain-lain sekitar rahimnya. Iya, Dok. Kamu ada gangguan pipis, gangguan BAB nggak sih? Soalnya itu kan biasanya kalau udah nempel ada gangguan yang lain-lainnya. Mungkin pipis tuh kadang-kadang agak nyeri. Nyeri ya. Tapi nggak mesti juga sih. Mungkin kalau lagi apa gitu. Oke, berarti kan akhirnya nggak lama dari itu. Bulan apa waktu itu operasinya, Bu? Laparoskopinya? Bulan Tahun berapa gitu, inget nggak? tahun 2000, kayak masih di tahun 2022 ya. Oke. Itu kan operasi gede ya, Bu ya. Dan memang sebenarnya kamu nyari, tapi ada ketakutan nggak sih dalam hatimu habis operasi nggak bisa punya anak, habis operasi jadi malah nggak berhasil punya anak. Walaupun memang pasti kan dokter-dokter bilang kalau kamu nggak dioperasi pasti kamu akan lebih sulit punya anak. Biasanya kan dokter akan ngomong gitu. Iya. Kamu sama suami sama keluarga pernah ada nggak sih kayak pembicaraan serius nih mengenai sebelum operasi itu? Kami udah yang pasrah aja sih dok, kayak ngikutin ya, lah nyari-nyari beberapa pendapat kan, mungkin yang terbanyak kan ya pasti disuruh operasi ya dok. Jadi ya udah ya kami jalani. Oke, abis operasi kamu nyerinya berkurang nggak, Bu? Nyarinya berkurang dok. Berkurang. Bahkan dari setelah menikah itu nyarinya di sebelum operasi pun itu sudah berkurang dari sebelum waktu masih gadis itu. Oh gitu, oke. Setelah dioperasi, follow up-nya kalian untuk masalah promilnya, pasti kan ada dong. Kalian programnya apa aja sih? Nah itu setelah operasi itu kan kami memutuskan untuk istirahat dulu deh dok. Kayak ya mungkin udah terkuras tenaga, biaya gitu. Jadi setelah operasi itu kan kontrol luka ya. Betul. Habis itu udah dulu gitu. Udah dulu. Capek. Berapa lama tuh breaknya, Bu? 1 tahun. Oh, lama juga ya. Padahal biasanya kan kalau habis operasi pasti dokternya langsung, yuk Bu, langsung, Bu, ya langsung. Iya. Ini mulai laginya gimana caranya tuh, Bu? Bangkit lagi ya. Maksudnya setahun itu kamu ngapain aja sih? Apa yang kamu lakukan? Kayak apa udah nggak tahu lagi, nggak mau ngurus deh sama sekali soal promilnya? Enggak dok. Jadi ya kami benar-benar istirahat dulu. Cuma ya tetap pola hidup, makanan itu kami jaga, olahraga, lifestyle itu masih dijaga ya. Sambil berharap sama Tuhan. Iya. Oke. Karena mungkin masih berharap penghalang yang katanya dari kistanya mungkin yang bikin susah udah nggak ada, udah hilang gitu. Jadinya ya masih program hamil jalur
berharap. Jalur berharap, oke. Jalur berharap, oke. Setelah 1 tahun nih, kamu berarti baru mulai lagi dong ke dokter lagi. Iya. Siapa sih yang ngomong nih, ke dokter Gih? Atau kamu sendiri? Aku sendiri. Biasanya kan kadang-kadang ada yang nyuruh-nyuruh kan, kamu ke dokter ini Gih, ke temen itu Gih, ke siapa Gih gitu kan. Kalau dari untuk berangkat lagi ke dokternya itu karena keinginan sendiri, karena udah nggak ini nih, udah setahun nih gitu. Kita tuh jadi sebenarnya suami itu kan anak satu-satunya, Dok. Betul. Jadi, wah, pressure gede banget iya, dong. Nah itu. Keluarga juga, gimana? Itu. Kalian kan nikah berarti udah tahun ketiga berarti ya tahun ini. Keluarga suami gimana sama kamu? Ada nggak sih judgement? Ngomong jahat misalnya gini, ada beberapa kan yang cerita sinetron ya. Lu mandul loh, lu nggak bisa punya anak. Atau bahkan ada yang sampai cari istri baru lagi. Sempet ada gitu nggak sih? Atau keluarga suami malah suportif malah? Alhamdulillah sih semuanya suportif loh. Syukur ya. Jadi setelah operasi itu kan suami juga dianalisis sperma kan. Jadi ya itu juga membuat mereka juga, jadi bukan cuma di pihak perempuan itu masalahnya. Oke, syukurlah berarti kan kamu jadi nggak ada tambah stresor lebih ya. Banyak kan cerita-cerita juga dari pasien-pasien ke kita, mereka selalu bilang, kadang-kadang mereka kayak berasa berjuang sendiri gitu. Untunglah kamu masih oke ya. Iya dok, suami juga waktu langsung diminta untuk analisis sperma juga nggak ada komplain, nggak ada apa, suportif semua deh. Oke. Selama pas berarti kan kalian mulai lagi berdua ya, sama-sama sepakat, keluargamu juga oke dong, support juga Support ya. semua. Setelah kalian mulai Romil setelah setahun itu, apa yang kalian mulai lagi tuh? Cek-cek apa lagi? Ngapain lagi? Pasti cek-cek kistanya bagaimana. Terus mencari akupuntur sih dok itu. Langsung ke akupuntur itu. Karena katanya akupuntur yang aku lihat-lihat itu kan untuk menunjang program hamilnya. Jadi sebelum ke dokter obgyn itu, aku harapannya ke dokter akupuntur dulu. Jadi harapannya setelah akupuntur, pas aku ke dokter obgyn dan ke dokter andrologi itu, kami sudah dalam kondisi yang fit gitu. Berarti kamu udah baca ya dari Instagram klinik harus 3 bulan sebelumnya. Oke. Berarti kamu tuh yakin sekali sebenarnya waktu itu pas pertama datang, ku inget ya kalian dengan terlepas kalian yang susah gitu, operasi kista kanan kiri, sudah laparoskopi, perlengketan rahim, sperma yang kurang banget ibaratnya begitu. Tapi kalian masih tetap berusaha dan berharap, dan kalian tuh benar-benar rajin dan konsisten banget terapi akupunturnya. Punya kepercayaan dari mana sih sebenarnya kalau dengan akupuntur itu bisa bagus, bisa pasti akan menunjang gitu, atau kalian cuma jalanin aja? Karena aku dapat testimoni dari suami aku ya, 1 kali 2 kali akupuntur itu dia bilang badanku enakan. Jadi ya semangat lagi. Jadi semangat, oke. Waktu itu kan kita rajin terapi ya. Habis itu kalian ke dokter. Aku inget banget ke dokter. Sebenarnya mau rencananya inseminasi, bener kan ya? Iya. Terus nggak jadi, gara-gara mau keluar kota kan. Nah pas lagi kosong itu sambil nunggu ke dokter, pas lagi habis akupuntur, kalian ngapain aja sih? Sebulan itu, sebelum tahu kalian tiba-tiba ternyata positif hamil. Nggak ada sih dok, nggak ada program yang lagi ya? Ini. Cuma mungkin hubungan terjadwal dari dokter obgyn sebelum menunggu waktu inseminasi itu. Oke. Terus tiba-tiba ternyata hamil. Apa sih rasanya? Wah itu adalah hal yang di luar apa ya, di luar ekspektasi kita gitu, di luar, aku benar-benar nggak nyangka ini akan terjadi gitu. Pertama kali kamu lihat test pack kamu garis 2 nih setelah 4 tahun, apa sih rasanya? Rasanya campur aduk ya dok, haru
seneng selama ini program bolak-balik itu kayak terbayarkan gitu. Tapi aku ingat ya kamu ngabarin aku, bener gak sih dok? Aku hamil nih, test Aku packnya nggak 2 garis. percaya dok, mungkin ini test packnya salah atau karena mungkin selama 3 tahun ini nggak pernah melihat hal yang selalu diharap-harapkan gitu. Habis test pack positif kamu bilang si bapak dong. Habis kamu bilang bapak ngomong apa bu? Pas ngeliat test pack 2 garis nih. Pasti kan kalian pertama dulu dong. Langsung semuanya langsung gemeter dok, langsung gimana ini gitu dok, langsung nggak percaya, langsung Terus ke dokter, ngeliat hasilnya beneran. Oh iya, hasil cek darahnya beta HCG bagus, USG bagus. Gimana sih rasanya? Akhirnya setelah pencapaian kalian nih, bertahun-tahun berjuang, bersabar menunggu ikhtiarnya kalian. rasanya bener-bener itu dok. Jadi suami saya tuh sebelum hamil itu pernah berpikir bahwa karena suami saya kan guru ya, guru SD, jadi dia setiap hari ngelihat anak-anak gitu. Apa mungkin takdirnya kami itu nggak ditakdirkan untuk mengurus, mendidik anak sendiri? Sempat berpikir seperti itu. Pas kepikiran kayak gitu, pas pembicaraan kalian ya, pernah kepikiran gak sih misalkan ternyata semua ini gagal, apa yang akan kalian lakukan? Misalkan waktu itu Zai gak ada nih, belum, maksudnya kalian gak sampai, ternyata endingnya sampai hari ini belum hamil-hamil, apa sih yang akan kalian lakukan waktu itu? Kami akan terus mencoba dok. Semangat terus ya. Terus. Selain karena suami saya anak satu-satunya, saya juga anak pertama, apalagi yang ditunggu keluarga selain cucu. Itu sih dok yang membuat kami ayo terus semangat ya, keluarga suportif, kaliannya juga sama-sama saling suportif satu sama lain. Puji Tuhan sekarang udah ada Zai ya bu ya. Bahagia banget sih sebenarnya dengar cerita kalian, kok bisa sih yang susah ini bisa berhasil gitu. Kamu mau bilang gak sih sama diri kamu nih 2-3 tahun yang lalu, kamu mau berterima kasih gak sih sama dirimu udah bisa bertahan sampai sejauh ini gitu? Atau kamu mau bilang sesuatu sama bapak? Terima kasih sih dok, terima kasih buat diri ini yang sudah kuat berjuang di infertilitas. Karena infertilitas itu menurutku waktu aku belum mengalami itu ya, di sekitar kita tuh masih tabu gitu dok, masih ya nggak ada yang mengalami gitu dok. Kalau di keluarga kita sih biasanya ya yang habis menikah itu ya langsung hamil gitu. Jadi ya ternyata ada yang harus berjuang dulu. Dia terima kasih sudah kuat, sudah mau untuk dikasih, sudah mau dikorbankan semuanya gitu dok. Pikiran, tenaga, biaya itu sih yang iya. Ditambah lagi kamu kan rumahnya jauh banget ya sebenarnya dari klinik ya. Dari Bogor ke klinik itu berapa jam sih sekali jalan? Sekali jalan mungkin kalau kadang-kadang tuh kan padat ya dok di jalan, itu yang bikin lama. Kadang-kadang bisa 1,5 jam, 2 jam. Itu sekali jalan, belum pulangnya lagi. Berarti anggaplah sekali jalan bolak-balik kamu 4 jam. Kali 12 kali. Wah, nggak kebayang sih effortnya kalian yang luar biasa ya. Kadang-kadang yang di sama Jakarta aja bilang jauh, kamu dari Jakarta Selatan sampai ke Bogor. Bogor mana bu? Bogor, Cibinong. Wah mantap ya. Kamu buang waktumu, kamu berusaha,
kamu ikhtiar sekuat tenaga, trust the process, trust me as a doctor. Rajin, aku puntur seminggu 2 kali dapet deh. Dengan keteguhan hati kamu, luar biasa banget, Bu. Iya dok. Aku juga masih gak nyangka sampai sekarang tuh dengan kasus yang endometriosis, dengan hasil analisis sperma yang sangat jauh di bawah normal gitu dok. Jadi itu kan waktu itu juga kan sebelum, jadi hamil alaminya itu kan sebelum inseminasi, dan setelah inseminasi juga kan sudah dijadwalkan untuk segera bayi tabung. Akhirnya malah jauh di luar dugaannya, Bu. So happy. Sekarang kalau misalnya kamu pengen ngomong sesuatu sama Zai, waktu itu Zai waktu baru lahir ke dunia ini, dia kan masih belum ngerti apa-apa ya. Kamu pengen ngomong gak sesuatu, suatu saat misalnya Zai lihat video ini pas dia udah gede, kamu mau ngomong apa sih sama Zai yang kecil ini, yang sekarang ini, yang belum bisa kamu sampaikan biar dia tahu apa yang isi hatimu sekarang? Terima kasih ya Zai, sudah memilih ibu untuk menjadi ibumu. Walaupun ibu harus berjuang, ibu dan ayah harus berjuang terlebih dahulu untuk bertemu dengan Zai. Tapi ibu sangat, aku tuh Gak apa-apa. It's okay. kalau lihat Zai itu selalu, bawaannya selalu ingin berterima kasih itu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menjadi penyejuk, penenang di keluarga kami. Dengan kehadiran Zai gimana? Kalian tambah harmonis kah? Tambah rame rumahnya? Tambah rame pasti. Tambah seru? Tambah rame, tambah hubungan kedua keluarga juga semakin erat. Keluarga suami, keluarga aku juga semakin. Berarti sekarang dua-dua orang tua tiap hari datang aja nengokin cucu ya? Iya. Liatin cucu aja. Sampai, aduh kapan pulangnya ini? Malah gak mau pulang-pulang gara-gara keseruan lihat saya. Ya oke deh, baiklah. Makasih banyak Bu Ika udah hadir hari ini, udah berkesempatan memberikan sharing-sharing pengalaman kalian. Semoga yang dengar cerita di sini bisa lebih semangat dengan cerita-cerita kalian, bahwa yang berjuang tuh nggak sendiri. Bahwa Tuhan bilang, kayaknya dari dokter-dokter yang menanganin kalian bilang nggak mungkin harus bayi tabung pun, kalian ternyata masih ada kesempatan. Kalian di saat yang titik bilang, aduh aku sakit, sperma nggak mungkin, hamil alami aja mungkin. Yang penting jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Tetap semangat, kita nggak pernah tahu. Yang penting usaha yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan, kita berikan yang terbaik. Iya dok. Terima kasih banyak ya Bu. Aku yang terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mendampingi proses kami berdua untuk segera mempunyai buah hati. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak udah mau sharing semua.